Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan simulasi sebuah antena microstrip. Jadi desain sekaligus simulasi menggunakan CST Studio. Di sini saya menggunakan CST Studio 2019. Kita akan buka dulu dan kita udah mendapatkan parameter hasil perhitungannya yang akan didesain dengan nilai-nilai sebagai berikut ya. Ini kita hias saja. Di tampilan awal kita bisa memilih template untuk mempermudah desain. Jadi prosesnya nanti akan dipermudah. Kita pilih melalui template dan tunggu sebentar. Di sini karena kita akan ngedesain sebuah antena di radio frekuensi dan mendekati microwave, jadi pilih yang ini ya. Ini ada banyak pilihan. Jadi kita akan pilih microwave NRF. Oke. Dan pilih antena. Next, lalu tentukan di sini planar karena kita menggunakan antena microstrip nantinya. Di planar, lalu di next. Di sini karena kita ngedesainnya itu adalah wideband, kita pilih yang time domainnya aja. Lalu next, ini biarin default. Terus ini adalah bandwidth yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan 2,3 sampai 2,5 dengan midpoint frekuensi di 2,4 GHz. Ini sudah terbentuk ya. Ini boleh dicek di semuanya untuk memperkaya monitoringnya. Lalu next finish ya. Di finish lalu kita akan dihadapkan dengan workspace-nya. Jadi workspace seperti ini. Inisialisasi dulu. Dan jangan lupa kita siapin parameternya tadi yang udah dihitung ya. Jadi hasil parameternya sudah dihitung. Di sini langsung masuk ke jendela modeling. Jadi pilih menu modeling. Dan kita sudah langsung dihadapkan dengan tampilan XYZ aksisnya. Ini 3 dimensi yang bisa kita putar-putar. Membentuk 3 pandangan sudut ya. Lalu mulai dari mana? Kita mulai dari silinder karena nanti akan dibentuk antena dengan patch circular yang berbentuk round atau circle. Ini kita sebut nama nanti patch ya, patch. Ini biarin. Ini A sebagai radius, ini 0, 0, 0, 0, 0. Tebalnya itu adalah DZ. Jadi teman-teman, ini outer radius adalah lingkarannya itu berapa sih dari titik inner 0. Jadi lingkarannya nanti berapa outernya. Terus centernya itu 0, 0, 0 sebagai pusat dari lingkaran yang dibentuk. Kemudian materialnya kita pilih karena ini belum tersedia, jadi kita pilih dari library. Di sini kita menggunakan PCBFR4, jadi kita pakai copper yang unalloyed. Jadi bukan pure ya. Karena ada campuran tertentu. Ini adalah material definition attributes-nya. Jadi electrical conductivity per meternya berapa ya, RHO-nya berapa, MU lossy metal default. Oke, ini kita load supaya bisa dipanggil ke halaman kita. Kita preview. Ini harus masukin nilainya dulu. Nilai yang sudah kita dapatkan tadi dari teman yang udah kirim. Ini adalah A-nya itu adalah 17 poin. Ini kita copy paste coba. Kadang-kadang bisa di copy, kadang-kadang enggak. Ini kita copy ya. Ini kita paste. Nah, ini 17.13. Kita ganti komanya jadi titik. Kasih keterangan sebagai diameter. Diameter apa? Diameter circularnya. Oke. Berikutnya ini kita oke, lalu di preview. Oh, nggak bisa masuk. T-nya apa? T-nya itu adalah ketebalan dari tembaga yang digunakan. Di sini 0.034 mm. Ini ketebalan tembaganya. Oke, ini kita oke, lalu di preview akan muncul seperti ini. Kalau kita udah yakin benar, ini langsung aja kita oke. Maka akan muncul seperti ini ya, sebagai bentuk awal dari patch yang akan kita bangun. Nah, yang harus diingat, patch ini nanti akan terhubung dengan feed line sebagai umpan dari
konektor dan feeding yang akan kita input. Jadi berikutnya, karena feedingnya itu menggunakan bentuk rectangular, ya, maka kita klik aja di break, ya. Ini langsung kita tekan escape di dialog supaya muncul. Ini kita tulis sebagai feed line, lalu ZX min-nya itu adalah min dari WF. W itu width, ya. Ini WF. Karena dia dibagi dua koordinat kiri kanan, maka ini kita bagi dua aja. Jadi min WF bagi dua, WF bagi dua. Jadi setengah dari WF. Dan Y min sebagai koordinat aksis yang vertikal, yang nanti akan menentukan panjangnya, itu kita buat LF. Tapi karena berada di sisi minus, tambahkan minus LF. Ini LF. Sama karena dia dibagi dua, kiri kanan, maka ini adalah LF per 2. Dan sebelumnya itu adalah min LF per 2. Lalu di Z min, karena dia memiliki ketebalan material yang sama dengan si patch-nya, maka ini kita tulis sebagai T. Jadi dia akan memanggil T ketebalan dari material yang udah kita deklarasi tadi terlebih dahulu. Kita preview, WF-nya adalah berapa, kita lihat dari hasil hitungannya. WF-nya itu adalah 3.108. Ini kita copy. Nah, karena dia tidak mengenal koma, maka ganti titik, ya, sebagai separatornya. Ini kita kasih label WF itu adalah apa? WF adalah lebar feed line. Lebar feed line. Ini kita oke. Lalu ada LF. LF sendiri adalah length atau panjangnya. Kita akan lihat dulu LF itu berapa nilainya. LF di sini 15.07. 15.07 sebagai nilai. Karena ini masih koma, kita ganti titik. Ini kasih description, yaitu panjang feed line. Oke, teman-teman, berikutnya kita oke. Lalu kita preview. Nah, di sini karena Z min, maaf, karena si posisi IJ-nya itu di tengah-tengah, maka posisi gambarnya sebelah sini. Padahal ini harus kita tarik ke bawah. Harus kita tarik ke bawah sebagai Y max-nya adalah berapa? Y max-nya itu kita tambahkan lagi di sini, teman-teman, sebagai setengah dari A, berarti min setengah dari A adalah min A, ya, dibagi 2, ya. Ini Y max-nya kita buang karena nilai awalnya kita akan letakkan di sini sebagai maksimumnya. Dan ini kita tarik lagi LF-nya ke bawah dikit. Jadi bagaimana? Nanti min A dikurang LF per 2. Kita lihat dulu preview. Kita preview dulu. Oke, masalah berarti Y min-nya itu adalah min A per 2 min A per 2 terus ini tidak bagi lagi LF. Coba kita preview seperti itu. Min A per 2 berarti ini kita ganti min A. Coba min A, ini min A juga. Oke, seperti itu teman-teman, ya. Jadi dia akan nyambung langsung ke bagian sini, ya. Oke. Jadi dia akan bersambung langsung ke bagian titik setengah dari A-nya atau 1 dari A-nya. Oke, disari jari-jari A per 2, 17 poin jari-jarinya.
Oke, berikutnya kita preview, kita oke aja teman-teman. Nah, berikutnya kita akan membuat di sini karena ada sedikit spasi, maka ini kita boleh naikkan jadi 0 lagi. Si patch-nya itu kita modifikasi. Jadi kita modifikasi lagi. Ya. Si maaf, bukan patch, fit line-nya itu kita modifikasi lagi nilainya. Karena kita udah dapat nilai akhirnya, di sini kita langsung bikin sebagai YMax-nya itu adalah 0. Kita preview dan nanti ini baru kita bisa gabungin teman-teman. Seperti itu. Jadi fit line-nya itu dihitung dari setelah habis nilai lingkarannya hingga bagian bawah LF. Oke. Berikutnya kita akan langsung masuk ke bagian parameter lainnya, yaitu di sini adalah substrat. Jadi ada variabel WS dan LS yang nanti itu akan adalah sama dengan WG sama LG. Untuk membuat substrat kita menggunakan bricks ya. Langsung escape. Ini substrat, materialnya substrat, materialnya itu adalah FR4. Untuk min-nya kita kasih label sebagai dari min WS per 2. Ini WS per 2. Lalu ini min LS per 2. Ini LS per 2. Untuk Z min-nya 0, Z max-nya 0, dan Z min-nya itu adalah min H. Komponennya itu kita ganti menjadi FR4. FR4 lossy. Load, kita preview. WS itu sebagai parameter lebar dari substrat. Ini katakan lihat dulu teman-teman, untuk parameter A-nya sudah benar belum atau tadi. Jadi WS-nya itu adalah 36. Oke. Kita pasta. Di sini pakai koma. Ini lebar substrat. Dan kita oke. Lalu kemudian LS-nya, length-nya itu di asis Y itu adalah LS 43.86. 43.86, komanya ganti titik. Ini panjang substrat. Kita oke. Hanya sendiri itu adalah 1.4. Karena satuannya ordonya mili, maka 1,4 sama aja. Ini adalah tebal substrat. Kita oke, lalu kita preview. Di sini kalau kita putar-putar, maka substratnya itu berada di bagian bawah dari fit line. Ya, seperti itu posisinya. Jadi pas setelah permukaan fit line dan nah seperti ini teman-teman, sudah terlihat ya. Oke, maka kita oke, selesai. Lalu nanti kita akan menyesuaikan lagi posisi substrat ini supaya dia bisa turun lagi ke bawah, dan kita bisa naikin si feeding line-nya.
Oke teman-teman, berikutnya yang terakhir kita akan membuat lapisan terakhir, yaitu ground plane. Ground plane pakai brick, di escape langsung. Di sini kita tulis ground plane. X min-nya adalah min dari WJ per 2, dan ini adalah WJ per 2, dan ini adalah min LG per 2, dan ini adalah LG per 2. Dan untuk Z minusnya, kita tentukan Z max-nya dulu. Z max-nya itu adalah H, Z min-nya itu adalah min H dikurang dengan min T. Komponennya itu adalah copper analit. Kita preview. WG itu sama dengan kita lihat lagi nilai parameternya berapa. WG itu sama dengan 36.4941. Kita input. Ini adalah lebar ground plane ya. Kita oke. LG itu adalah 43.86. Diganti sama titik. Ini adalah panjang ground plane. Ini kita oke aja. Kita preview. Dia berada pada lapisan paling bawah ya, seperti itu, di bagian bawah. Jadi substrat itu berada di tengah-tengah nantinya. Ini kita oke teman-teman. Oke, ada sedikit koreksi di ground plane. Kita lihat lagi. Z min-nya itu, ini bukan H tapi adalah Z max-nya adalah H min T. Kita preview dulu. Oke. Oke, sepertinya di T-nya 0,034. Kita lihat lagi, ada sedikit keliru. Ini patch, ini substrat, ini ground plane. Ketebalan ground plane-nya terlalu tebal. Kita lihat lagi, min-nya itu adalah min. Oke, Z max-nya bukan di H tapi adalah min H ya, min H bukan H. Jadi dia berada pada lapisan terakhir. Kita akan preview dulu. Jadi komponen pertama ini adalah ground plane dengan ketebalan T 0,034. Yang kedua ini adalah substrat ya, dengan ketebalan H di 1,4. Dan yang terakhir adalah patch pada lapisan paling bawah dengan ketebalan T. Oke, sekarang sudah selesai. Tinggal sekarang kita akan menyelesaikan lagi. Supaya feeding line ini bisa bersama substrat. Jadi untuk panjang substratnya ini akan kita tarik lagi ke bawah. Oke. Panjang substratnya itu akan kita tarik ke bawah. Dimana untuk ke Y min ini kita akan samakan dengan nilai min dari LF. Kita akan preview. Sorry, ada yang salah. Y min-nya ini adalah min LF, min A, min LF. Kita preview lagi. Oke. Jadi seperti ini. Nanti ground plane-nya bagian belakang. Dan dari sini ini kita udah bisa bikin port ya. Kita akan bikin port
supaya nanti antena ini bisa bekerja, bisa di kasih feeder, bisa kasih feeding. Nah, untuk langkah melakukannya kita akan pilih fix dulu teman-teman. Jadi kita akan pilih fix di sini. Fixnya itu kita akan pilih di sini ya. Lalu untuk menentukan port, maaf sebelumnya kita harus combine dulu ya, patch dan feed line. Tekan kontrol, lalu ini kita boolean dan kita samakan. Jadi nanti akan jadi homogen satu seperti ini. Lalu baru kita pick lagi teman-teman. Ini kita pick ya. Kita pick, tandanya nanti ada seperti ini tempat saluran portnya. Baru kemudian kita masuk ke macros, ke solver, tentukan port dulu, calculate seperti ini, baru construct, dan nanti kita akan dapat port. Oke. Dan kita udah selesai bikin portnya, tinggal di start simulation. Oke. Oke, tinggal tunggu selesai 100%. Lewean. Nah. Oh ya Allah, iya kakak lagi desain antena, lupa kak. Bentar. Ya ya. Oke. Oke, setelah dilakukan kalibrasi dan setelah dilakukan simulasi, didapatkan hasil pembacaan VSWR untuk nilai 2,4 GB di angka sekitar 2.3 di sini. Jadi ini harus dioptimasi lagi supaya mendapatkan hasil VSWR yang lebih baik. Impedance reference-nya itu hampir di 44 poin, belum sampai 45. DS parameternya ini dia cenderung lebih baik ketika menuju ke 2,5 GB. Artinya kita harus memperkecil lagi ukuran, memperbesar lagi ukuran antenanya ya, dimensi antena nanti biarlah si fitur optimasi yang menjalankannya. Tapi untuk sekarang kita sudah selesai untuk melakukan desain.